menuju ke partisipan yang lain. Roy, langsung saja. Ya, seorang partisipan yang memendam rasa dendam terhadap ayah kandungnya sendiri. Karena sifat ayahnya kerap kali melakukan kekerasan dalam rumahnya. Tanggal berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 30. Zamsiah, iya, angka kelahiran tanggal 30. Perselingkuhan sang ayah berujung perpisahan keluarga. Luka batin yang ia rasakan begitu dalam sehingga belum mau menerima sang ayah kembali dalam hidupnya. Perbuatan apa yang sebaiknya ia lakukan agar rasa dendamnya pada sang ayah menghilang? Ya, pemirsa, ada Ade Iyah di hadapan kami, lahir 30 Maret tahun 95, dan di sini tampaknya mengalami problematik keluarga yang sangat dalam, ya, khususnya dengan papa. Apa betul kata Roy tadi? Iya, Kak. Wow. Saya ke Roy dulu ya. Iya. Ya, saya menggambarkan dua sosok, satunya sosok laba-laba, kemudian satunya sosok pocong. Kenapa ya saya menggambarkan dua sosok yang fenomenal ini, penampakan ini? Karena saya merasakan, saya boleh bertanya ya, ketika ayah melakukan tindakan sesuatu itu, ini sebenarnya saya ngelihat di sini atas dasar ayah kamu tuh berselingkuh ya. Iya. Kenapa ya saya menggambarkan dua sosok yang fenomenal ini, penampakan ini? Karena saya merasakan, saya boleh bertanya ya, ketika ayah melakukan tindakan sesuatu itu, ini sebenarnya saya ngelihat di sini atas dasar ayah kamu tuh berselingkuh ya. Iya. Sebenarnya dia dipengaruhi oleh seseorang di sini saya lihat ya. Iya. Tapi dia melakukan tindak kekerasan tidak terhadap kamu. Kalau sama aku itu pernah nampar. Nampar. Lalu? Terus didorong pakai ranjang besi juga pernah. Aduh. Kemudian? Ya, cuman itu sih, Kak. Ya, seorang ayah notabene itu harus melindungi anak-anaknya. Terlebih lagi seorang ayah yang mempunyai seorang putri, itu harusnya ayahnya lebih melindungi putrinya agar tidak kenapa-napa. Namun berbanding terbalik yang saya lihat di sini, kamu mengalami kekerasan malah justru dari ayah sendiri. Yang mana sebenarnya ayah itu adalah sosok figur seorang yang baik dan melindungi anak-anaknya. Karena tahu nggak kenapa? Kalau misalnya, ini juga pelajaran buat pemirsa di rumah ya, kalau misalnya kamu seorang bapak atau seorang ayah yang suka mukul anak perempuannya, next ke depannya perempuan itu punya luka batin atau trauma. Terlebih lagi jika pemukulan itu terjadi pada usia dini. Seperti itu yang saya maksud. Nah, kalau saya lihat di sini pemukulan ini terjadi karena dia punya karakter pertama. Kedua, saya merasakan adanya aroma perempuan lain di sini yang menggosok-gosok atau jadi kompor beleduk. Betul? Betul, Kak. Kamu tahu perempuan itu siapa namanya? Boleh saya catat? Dari nama yang saya prediksi, ini menggunakan ajian-ajian pelet atau pemikat. Iya. Betul ya? Betul. Saya ngelihat di sini Ningsih menggunakan rambut-rambut halusnya, rambut ketiak dan rambut-rambut dan daerah halus bagian juga dimasukkan ke dalam makanan papa kamu. Kurang tahu. Tapi ada ya tiba-tiba pengiriman makanan tak dikenal. Ya, kalau misalnya masalah kayak gitu emang sering sih kalau... Jangan dimakan ya kamu ya. Kamu nggak boleh makan lagi ya kalau ada kiriman makanan yang nggak jelas. Itu saya pastikan dari... Dia menggunakan bagian tubuhnya kemudian digunting kecil-kecil dan bagian kewanitaannya juga digunting kecil-kecil lalu ditaburkan di makanannya dan kemudian diadon menjadi satu. Alih-alih ingin mendapatkan perhatian dan respect lebih,
sehingga menutupi alibi saya bukan selingkuhan papanya, tapi saya rasa ini akan menghancurkan. Dan saya menduga di sini hubungan mereka sudah 3 tahun. Lebih. Itu yang saya lihat, 3 tahun bahkan lebih. Hati-hati ya kamu. Saya sayang sama kamu loh sebagai adik ya. Maksudnya kamu bantuin diri kamu sendiri supaya jangan kena makanan-makanan begitu. Gak bagus nanti. Robi ada komentar? Terus itu Poci sama ini Pocong dan Black Spider, laba-laba hitam ini menggambarkan sosok yang dikirim-kirim. maksudnya ada makhluk halus seperti Makhluk halus. udah kelas berat dong. Kelas berat. Maksudnya dikirim ke ibu saya atau ke saya atau gimana? Saya curiga deh. Boleh disebutkan nggak nama ibu kandung kamu? Zainab. Zaina umur berapa? Usia? Zainab, Zainab? mama usia berapa? 47. Mama Zainab usia 47. Saya akan masuk ke dalam reka adegan. Mama Zainab usia 47. Saya mendeteksi ada salah satu daging di dalam tubuhnya. Mium kah? Ya, Kamu pernah dengar Mama Zainab, mama kamu, ada keluhan di daerah perutnya? Seperti mium atau daging lebih ya? kurang tahu aku. Coba cekin deh. Saya melihat ada benjolan daging berukuran 9 cm atau 8 cm. Dan itu butuh penanganan medis yang tepat, tapi tidak terkait dengan hal magis. Mama Zainab di sini tampaknya adalah sosok target yang ingin dihancurkan dan ingin dibuat meninggal. Saya prihatin sekali. Jangan khawatir, saya, Robi, dan Shirley juga, teman-teman semua seluruh di Indonesia berdoa dan memegang tangan semuanya untuk keep support you. Don't worry. Tapi dalam Islam alat makan itu adalah masuk atau makul namanya. Masuk ya kalau dalam Muslim ya. Bisa dijelaskan Robi Ya kira-kira? seperti itu yang namanya ilmu sihir kan memang ada sebenarnya. Iya, Tapi kita itu tidak boleh mengikuti atau mempelajari. tidak boleh. Dimasukkan ke dalam makanan makul. Nanti kalau ya apa dalam Muslim makul atau masuk ya nanti kamu kan tahu dari Kiyoshi itu orang yang to the point. Aku ngomong apa adanya dan belak-belakan dan nggak babi bu gitu. Nah kalau nerima makanan nanti kamu langsung buang aja, gak usah didonasiin karena juga mencelakai orang. Saya ini loh, saya pengen cerita satu hal ya boleh. Ini buat sharing juga ya Robi ya. Saya, ini real story. Saya mau bercerita nih buat teman-teman yang berusaha ya menghancurkan badan saya. Mungkin tidak kena di black magic. Tapi baru-baru ini terjadi sekitar 3 minggu yang lalu, saya dikirimin makanan semur jengkol ya. It's not black magic. Ini bukan black magic. Tetapi ini adalah tindakan melukai atau pencelakaan terhadap manusia lainnya. Jadi saya dikirim makanan, kemudian saya aduk, saya lihat. Kamu tahu saya nemuin apa? Beling. Pecahan beling. Jadi dia berharap saya dengan memakan itu, tenggorokan saya terbaret. Ini bukan black magic, tapi lebih. Jadi ini gelas kayak dipecahin, diamburkin, disaurin gitu. Ya memang ini resiko ya. Saya kan selalu mengungkap kebenaran. Mungkin ada beberapa pihak. Ya saya juga ini sekalian ya, saya juga dalam bulan suci Ramadan saya juga minta maaf. Kalau ada perkataan saya yang baik disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Ya kalau misalnya ada yang menyinggung, saya minta maaf gitu. Tapi kamu belajar dari pengalaman saya. Makanan saya bukan didoa-doain atau di black magicin, tapi ditaruh benda asing itu tepat supaya terbaret ininya saya. Tapi beruntungnya saya di rumah security-nya ketat sekali. Jadi benar-benar dilihat dulu. Seperti itu pelajaran yang bisa saya petik. Nah, kasusnya berbeda. Kalau ini kan benda yang asing, benar-benar benda nih. Kayak gini nih, brok, taruh. Kalau ini masalahnya adalah ini juga lebih ke arah magic. Kalau saya lebih pencelakaan manusia. Ini bisa dibawa diperkarakan, tapi saya tidak mau karena saya cinta damai.
Nah ini lebih ke arah magic gitu. Jadi rambut-rambut halus bagian kewanitaan ditaburin. Itu yang tidak baik. Ya, ingat ya pesan saya, jangan makan. Saya tegaskan. Saya sayang kamu. Kamu kasihan masih muda. Sering diginiin orang nggak baik. Kalau lebih ada komentar? Langsung aja. Iya, boleh ceritakan sama. Waktu aku kecil sih ada kakaknya itu bilang gini, ya bapak kamu selingkuh kayak gitu. Tapi aku nggak percaya. Aku cerita ke ibu aku, Mak, kalau ayah emang selingkuh kayak gitu kan. Ibu aku juga nggak percaya. Loh, kamu kata siapa? Kata kakaknya, kataku kan. Terus nanya ke mertua ibu aku, emang dia benar selingkuh? Kamu jangan dengerin omongan orang kayak gitu, dengerin aja apa kata suami kamu, kata gitu. Terus pas tahu-tahu emang aku pas lulus SD, ternyata ayah aku itu selingkuh. Dari situ ibu aku itu jadi broken home, tapi ayah aku nggak mau ceraiin ibu aku, cuman gantung doang. Lulus SD pun aku disimpan di panti asuhan sama ayahku sendiri. Ibu aku marah-marah, aku diambil. Adik-adik aku diterlantarin. Pernah sempet tinggal sama mertuanya ibu aku. Kami diusir. Sabar ya. Pas malam kami diusir, entah harus tinggal di mana. Bingung keadaan posisi di saat itu. Sampai lulus sekolah pun, lulus SMK pun, saya pergi mutusin untuk pergi merantau. Karena apa? Karena saya benci banget sama ayah saya. Dia udah menelantarin anak-anaknya, nggak nafkahin anak-anaknya, nggak biayain anak-anaknya. 3 tahun kebelakang ini setiap saya pulang, dia mau ketemu saya. Pasti kuat. Sabar ya. Intinya adalah satu keadaan di mana orang tuanya juga sudah bercerai ya, dan ayahnya kayak seperti merenggangan hubungan ya. Sebenarnya saya tanya satu lagi ya, keluarga inti lain yang di sana, ada family, ada cousin, sepupu, keponakan, apa segala macam, pada tahu nggak sih perbuatan keji ayah kamu? Kalau masalah aku ditampar sama didorong pakai besi sih nggak ada yang tahu. Coba bilang deh sekarang udahan, speak up. Tapi kan masih bersama nggak bapak sama ibu, ayah sama ibu? Enggak, ayah aku udah nikah lagi. Ya, saya pengen banget nih satu tips juga buat kamu. Saya terus mendengarkan ya. Saya pengen kamu buat satu blog atau vlog di YouTube. Udah gitu kamu menceritakan unek-unek dan isi hati kamu. Dan plus saya pengen banget ngajarin orang-orang yang di luar sana sebagai perempuan-perempuan muda dan gadis-gadis muda yang mempunyai masalah yang sama. Kamu record yourself gitu di depan kamera dan kamu sampaikan kepada mereka untuk bersikap tegar dan terus menghadapi. Entah kenapa saya tiba-tiba langsung lihat channel sesuatu ya, kayak ya dunia digital kamu manfaatin untuk share kepada mereka agar mereka bisa bangkit dan kuat gitu. Sekarang berarti sudah punya ayah baru atau bagaimana? Udah, baru kemarin sih ibu aku nikah. Tapi sejujur aku sebenarnya nggak setuju, kurang setuju gitu punya ayah lagi gitu. Buat apa sih maksud aku kan? Tapi mungkin ngerasa ibu aku kesepian, ya udah gitu, dengan terpaksa aku setuju izinin aja. Iya dong. Kenapa? Menikahnya kapan? Baru bulan April kemarin, baru ini, tahun ini.
Ya nggak apa-apa. Saya support kamu 100%. Ingat kata saya. Jangan sedih ya. Saya yakin suatu saat nanti ya, saya percaya banget nih orang yang sangat percaya. Hubungan ayah dan ibu tidak akan pernah putus. Walaupun sekarang ayahnya lagi menggila di mana, suatu saat nih nanti nih kalau udah tua usianya umur 60, 70, dia akan ngerasa kesepian dan dia akan kayak merasa nyesel. Tapi saya sarankan kamu dengan buka tangan seperti ini dan tidak ada sakit hati atau no hard feelings. Seperti itu ya, Bobi. Hari ini datang sama siapa? Iya. Sama ibu. Kalau benar ya. Iya. Namanya Ibu Zainab. Iya. Zainab. Ibu Zainab boleh masuk ke dalam? Ya, assalamualaikum Ibu. Salam. Silakan, silakan. Berdiri. I'm really scared. Dipeluk dulu aja nggak apa-apa. Mama Zainab, jagain anaknya ya. Sebentar deh, ini kok kayak jarang ketemu. Apa beda tempat sekarang? Beda provinsi kah? Iya, kami di Lampung. Ini di Tangerang. Kami merantau ke Bandung. Baru berapa bulan ke sini, ya pindah. Pantas, kayak udah lama nggak ketemu. Peluk lagi lah, nggak apa-apa. Peluk Kangen lagi ya? lebih lama. Kangen ya sama ibu ya? Sebut.